Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kawan-kawan semuanya, terima kasih telah kembali ke channel saya, yaitu Puji Leo. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang manfaat berorganisasi. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang manfaat berorganisasi, jangan lupa kawan-kawan semuanya untuk like, komen, dan subscribe channel saya. Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar jikalau ada kawan-kawan ingin bertanya, ingin melontarkan pertanyaan atau yang ragu nantinya. Nah, sedikit dari saya tentang manfaat berorganisasi. Berorganisasi, kita harus tahu apa itu pengertian dari organisasi itu sendiri. Jangan sampai kita berbicara tentang organisasi harus begini dan begini begitu, melakukan agenda ini, melakukan agenda itu, tetapi kita tidak paham yang dimaksud dengan organisasi itu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan organisasi itu sendiri? Yang dimaksud dengan organisasi secara umumnya sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, jadi di dalam organisasi atau sekelompok orang atau di dalam suatu entitas yang mempunyai suatu legalitas, tentu mempunyai suatu tujuan untuk bersama, bukan tujuan pribadi, kepentingan sendiri. Mungkin bisa juga kepentingan sendiri sesuai dengan tujuan kita bersama, maka disitulah tujuan masing-masing dari kita bisa diarahkan kepada tujuan kita sendiri. Bukan berarti tujuan kita sendiri yang akan kita laksanakan di dalam organisasi tersebut. Di dalam sebuah organisasi tentu banyak pemikiran-pemikiran yang lainnya, yang mana nantinya ada yang pengennya begini dan begitu dan begitu. Nah, itu lain lagi masalahnya, itu permasalahan di organisasi. Nah, kita sekarang berbicara tentang manfaat berorganisasi. Nah, manfaat dari organisasi itu sendiri sangat besar kawan-kawan semuanya, dan tentu sangat besar. Karena kenapa? Karena di organisasi lah kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengerti dengan sebuah lembaga, apakah itu lembaga kemasyarakatan, lembaga kepemerintahan, lembaga instansi-instansi yang lainnya. Nah, jadi manfaat berorganisasi bagi kita sendiri itu banyak sekali. Contohnya, kita bisa berbicara di depan umum, menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan kita, mengeluarkan aspirasi kita. Tentu kita belajar di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian seperti surat menyurat, administrasi, mengelola keuangan, banyak lagi yang lain-lainnya. Contohnya berada di bidang-bidang ini, bidang itu, dan bidang ini. Banyak lagi di dalam organisasi tersebut bidang-bidangnya. Nah, jadi saya ingatkan kepada kawan-kawan semuanya, di dalam berorganisasi itu memang sangat sulit dan bahkan susah kita untuk membagi waktu kita dengan organisasi. Contohnya seperti mahasiswa atau siswa atau pemuda biasa, mungkin banyak pekerjaan dan perkuliahan, dan tentu untuk berorganisasi itu sangat tipis. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan perkuliahan dan pekerjaan kita yang wajib untuk berorganisasi. Kita harus bisa memanajemen waktu kita untuk diri kita sendiri dan untuk organisasi, karena organisasi ini juga merupakan wadah untuk diri kita sendiri. Contohnya seperti menyampaikan sebuah materi, mengurus organisasi, mengajar adik-adik kita, tentu banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi saya sarankan kepada kawan-kawan semuanya, terserah dimanapun kita berkiprah di dalam organisasi, terserah dimanapun, dan jangan lupa
berproseslah di dalam organisasi tersebut, walaupun organisasi itu sangat kecil. Sekecil apa organisasi itu, tentu sangat besar manfaatnya, apalagi untuk diri kita sendiri, karena itu yang akan kita bicarakan dengan kawan-kawan, dengan anak-anak kita nantinya ketika kita sudah mempunyai keluarga. Nah, beginilah cara mengurus organisasi. Nah, bisa kita sampaikan, bukan hanya sekedar berteori-teori saja, apalagi di tingkat kemahasiswaan. Di tingkat kemahasiswaan itu banyak orang yang berorganisasi. Contohnya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam itu organisasi yang tertua di Indonesia, dan alhamdulillah saya masuk ke dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam tersebut. Kemudian IMM juga, dan PMI, PMII, dan banyak lagi, BEM, PLM, Himma, dan lain-lain sebagainya, organisasi atau UKM-UKM lainnya yang berada di kampus. Tentu anak-anak kampus itu tidak hanya belajar tentang teori-teori saja, tetapi belajar bagaimana cara mengelola sebuah lembaga atau organisasi. Sebagaimana anak kampus ini atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di kampus, tentu nantinya dialah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di negara kita. Nah, kepada kawan-kawan semuanya saya sarankan jangan sampai kita ketinggalan zaman, jangan sampai kita awam dengan keadaan sekarang ini, dan kita tidak mampu untuk mengelola organisasi. Nah, sekian dari saya. Jikalau ada kawan-kawan yang ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan saya akan melampirkan nanti nomor WA saya di deskripsi yang berada di bawah. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.